saya hanya melihat begini, siapapun pelaku, ya, tidak melihat kelengkapan fisiknya. Saya mundur dengan apa yang saya sampaikan tadi. Dia punya strategi, dia punya rencana, dan dia punya tujuan gitu. Apapun, siapapun dia dalam kondisi apapun. Artinya dia sadar dan sengaja melakukan. Nah, silahkan nanti hukum yang menilai. Jika seseorang sadar dan sengaja dan itu bertujuan tertentu memuaskan dirinya, saya pikir pantas diberikan hukuman apapun kondisinya. Dengan kondisi disabilitas, maka nggak mungkin nih akan melakukan strategi ini. Jangan dipisahkan dua hal itu, karena itu bisa terjadi pada siapa saja. Dia berencana, punya strategi, punya taktik, ada kepuasan atau benefit yang akan dia dapatkan. Satu korban berhasil, dia harus mengembangkan strateginya supaya mendapatkan korban yang lebih untuk menghindari tertangkap, terciduk atau diketahui gitu ya. Sehingga makin lama dia makin lihai menciptakan. Nah, dari mana strategi ini? Ya dia belajar dari banyak sumber. Ya, referensi. Atau dia riset dulu kali, Mbak. Ya, masa Indonesia suka mudah kasihan. Dan secara normatif kita harus iba dengan orang-orang yang seperti itu dan memaklumi. Kalau buat saya ya Mas, ada sikap toleransi yang kadang-kadang jadi di luar konteks. Kita harus pintar membedakan antara minta tolong dengan memperdaya. Apapun itu, selama itu tindakan pelecehan dan kekerasan seksual, ranahnya sudah kriminalitas. Ya Sobat Medcom, senang sekali saya Alfa Mandalika kembali hadir di Newsmaker Medcom ID kali ini. Dan kali ini perbincangan kita akan membahas terkait kasus Iwayan Agus Suwartama yang viral karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada belasan perempuan. Nah, obrolan kita kali ini bukan untuk memberi stempel pada oknum difabel, namun justru sebaliknya, kami akan mengajak Sobat Medcom agar lebih memahami psikologi difabel sekaligus agar Sobat Medcom juga semakin memahami cara membantu para difabel lainnya. Nah, untuk berdiskusi terkait dengan tema ini sudah hadir di studio Newsmaker kali ini Mbak Joyce Manurung yang akan berdiskusi membahas tentang tema kita kali ini. Selamat sore Mbak Joyce. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio Newsmaker kali ini. Mbak, kita langsung aja nih untuk membahasnya ini. Secara umum dari kacamata psikologi nih Mbak, ada perbedaan nggak sih dari psikologi orang biasa dengan orang difabel Mbak? Kalau ditanya psikologisnya ya sama saja ya. Kita bicara psikologis itu kan bicara kepribadian orang gitu ya. Nah, kepribadian itu nggak hanya sekedar cara dia ngomong, cara jalan, tapi satu paket. Nah, pembentukan pribadi ini yang jadi persoalan sebenarnya kan panjang dan unik di setiap orang. Jadi kalau disebut dengan psikologi seseorang, kita harus melihat dari banyak faktor. Ada faktor bawaan, tanda kutip ya saya sebut begitu karena apa? Karena ada kan tuh turunan tuh dari orang tua, ya dari siapa yang biasa dia contoh begitu. Lalu ada faktor-faktor belajar, misalnya budaya, kebiasaan-kebiasaan di sebuah daerah, tempat, atau hal yang dia lihat di sekitarnya, media sosial, dari film misalnya, itu banyak. Nah, itu semua bisa membentuk tanda kutip tadi psikologis seseorang. Nah, tapi kalau lebih jauh kita bicara tentang disfungsi. Nah, ini idealnya kita itu ya, apalagi di masyarakat Indonesia itu umumnya kita lekat tuh dengan prinsip-prinsip normatif, Mas. Artinya kita itu diarahkan untuk menjadi sama dengan orang-orang pada umumnya. Dasarnya apa? Bisa itu budaya adat istiadatnya, bisa keyakinan, agama misalnya ya, atau misalnya tata-tata cara yang berlaku di sekitar kita. Jadi kalau ada orang yang tidak mirip dengan hal-hal yang pada umumnya, dianggapnya dia disfungsi gitu. Oh, dianggapnya jadi aneh gitu ya? Jadi beda sendiri gitu. Nah, bagi beberapa orang yang dianggap ideal ya, kacamata ideal ketika misalnya ini contoh ya, secara fisik dia lengkap, itu dianggapnya begitu. Nah, padahal tidak ada satu perbedaan fungsi manusia
kalau dilihat dari kelengkapan fisik, Ya. karena semua bisa berfungsi. Apakah orang yang fisiknya lengkap akan mampu melakukan banyak hal? Nggak Ya, itu jamin juga, ya. ya. Apakah orang yang memang secara fisik misalnya tunadaksa ya kita sebutnya ya, tidak mampu melakukan banyak hal? Tidak juga. Jadi di sini letak dari penerapan pemahaman saya bilang budaya tadi yang mengarah pada unsur-unsur normatif. Nah kemudian berkembang kita melihat ya ketika seseorang itu lahir dengan sempurna, dia merasa secara fisik itu memenuhi kriteria tanda kutip. Ya. Publik bisa menilai dan menganggap bahwa dirinya mampu berkontribusi. Nah, manusia tanpa disadari dipaparkan tentang pemahaman itu. Aduh, alhamdulillah misalnya ya, puji syukur bahwa kamu terlahir lengkap. Nah, tanpa disadari kalau itu tidak terjadi, bahwa ada satu hal yang juga tidak kita punya. Nah, saya tidak tahu bagi yang bersangkutan apakah itu dia dapat gitu. Apakah lingkungan memberikan, tadi kalau Mas bilang stempel, kalau saya bilang stigma. Oh, stigma. Ya kan? Apakah itu diberikan oleh lingkungannya? Contoh sejak kecil misalnya ya anak-anak atau teman-teman bermainnya, apakah kasih stigma tentang itu? Nah, kita nggak pernah tahu. Atau orang tuanya sendiri, atau lingkungan terdekat, teman-teman sekolah. Nah, ini kita nggak tahu. Orang yang mendapatkan stigma belum tentu siap. Gitu. Nah, orang yang belum tentu siap, belum tentu juga punya cara menyelesaikan ketidaksiapannya. Ini udah lebih lanjut. Nah, orang yang tidak punya cara, akhirnya dia bisa terpaku. Nah, kalau terpaku itu lama-lama kayak nyimpen. Saya sebutnya residu lah ya. Menyimpan kesal, marah, kecewa, sakit hati yang sewaktu-waktu bisa tidak sanggup dia simpan dan kemudian harus dikeluarkan. Nah, karena dia tidak tahu caranya, ya sekenanya saja. Nah, itu yang kita barangkali bisa mundur nanti ke belakang. Tapi kan saya nggak bisa memastikan apakah itu ada pada yang bersangkutan. Itu kira-kira. Oke, Mbak, jadi jelas ya agar tidak salah kaprah, tidak ada perbedaan berarti Tidak ya, ada. antara perbedaan psikologis secara psikologis antara orang biasa dengan Selama lingkungan membuat perlakuan yang sama. Itu lagi ya. Kan kembali lagi kita kadang-kadang merasa kita nggak beda. Tapi lingkungan kasih cap atau label kita berbeda. Nah, ini yang nggak mungkin kita kendalikan. Tapi balik lagi, setiap manusia itu punya mekanisme, Mas, untuk mempertahankan dirinya, untuk melindungi dirinya. Nah, sejauh mana dia punya cara belajar yang akhirnya dia kaya akan mekanisme ini. Jadi Mbak Joyce melihatnya kasus Agus ini pria difabel yang tunadaksa, jika dugaan polisi ini benar, ini kasusnya di dunia psikologi ini kasus yang kontroversial, kasus langka atau seperti apa, Mbak Joyce? Saya nggak mau sebut kontroversial ya, karena kalau disebut kontroversial seakan-akan ini menjadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Apapun itu, selama itu tindakan pelecehan dan kekerasan seksual, ranahnya sudah kriminalitas. Jadi nggak bisa dibilang disebut kontroversi. Saya tidak Memang melihat inilah ya latar belakang orangnya, karena tidak memang ada latar kasusnya belakang. itu. Betul. Karena kalau yang jadi fokus harus dilihat dampak dari perilaku ini pada korban. Itu yang jadi satu pemahaman mendasar ya, bahwa siapapun pelakunya, apapun kondisinya, dampaknya tetap sama loh gitu. Jadi melihatnya dari sudut pandang itu sebenarnya. Nah, Mbak Joyce, kita coba telusuri beberapa sorotan publik ke Agus ini. Boleh. Joyce, pengamat kriminal sempat mengatakan bahwa Agus punya kecerdasan interpersonal untuk bisa memperdayai belasan perempuan. Nah, di mata kacamata psikolog nih, apa saja nih kelebihan Agus secara individu kalau menurut Anda? Seseorang yang mudah dipercaya oleh orang lain gitu ya, dan kemudian mudah menarik gitu rasa suka orang lain atau rasa ingin terlibat bersama, berkomunikasi, bahkan rasa percayanya jadi tinggi. Ada kalanya bisa jadi itu genuine, artinya lahir dengan apa adanya. Tapi bisa jadi itu lahir karena manipulasi. Jadi itu dua sisi yang berseberangan ya. Kalau kita lihat ada beberapa public figure gitu yang memang secara bawaan itu menarik gitu.
dia bicara saja orang bisa Langsung, terkesima ya. gitu ya. Dan bahkan ada yang jatuh cinta beneran gitu. Tapi ada yang membutuhkan cara. Nah, Oh gitu. cara ini yang biasanya di dalam psikologi disebut dengan manipulasi. Manipulasi itu kan intinya menciptakan atau mengkreasikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan tujuannya adalah memberdayakan gitu, dan orang lain bisa jadi korban dalam hal ini karena manipulasi harus jadi negatif poinnya di situ. Ya di sini konteksnya dia tahu bahwa tujuannya ada, jadi secara sengaja. Oke. Manipulasi nggak pernah hilaf, Mas, Cara sadar berarti. secara sadar, dan itu disengaja. Iya, oke. Ya, lalu yang kedua dia sudah membidik siapa yang akan Ada menjadi targetnya betul, gitu ya. targetnya siapa. Dan yang ketiga ada kepuasan atau benefit yang akan dia dapatkan. Ya. Jadi manipulasi 3 faktor ini harus ada gitu. Nah, saya melihatnya si A ini punya tiga hal ini. Jadi dia sudah punya rencana akan mendekati siapa, dengan cara apa, dan keuntungan apa yang harus saya dapatkan. Jadi dari 3 faktor target. itu udah Sudah lengkap dia semua ya? sudah dia ada. Nah, umumnya para manipulator itu kan karena dia berencana berarti punya strategi. Pasti ya. Nah, Mungkin. strategi itu kan dibangun dari kognisi. Mhm. Nah, kognisi itu erat hubungannya dengan kecerdasan. Nah, jadi dia sudah punya taktik ibaratnya gitu tuh ya, sudah punya cara-cara yang dia tahu. Nah, umumnya cara-cara ini akan berkembang, Mas. Sejauh korban-korban itu mampu dia taklukkan. Oke. Jadi kalau satu korban berhasil, dia harus mengembangkan strateginya supaya mendapatkan korban yang lebih dari yang sebelumnya. Atau misalnya strategi harus dia kembangkan untuk menghindari tertangkap, terciduk, atau diketahui gitu ya. Sehingga makin lama dia makin lihai menciptakan. Nah, dari mana strategi ini? Ya dia belajar dari banyak sumber, ya referensi. Atau dia riset dulu kali, Mbak. Ya, pastinya. Karena kan rencana itu harus disiapkan terlebih dahulu. Researchnya itu kan dari banyak sumber ya. Mungkin dia belajar dari orang-orang tertentu juga bisa. Oke. Atau dari, saya sebut tadi, media, atau dari film misalnya, itu juga bisa dilakukan. Jadi kita tidak sepenuhnya bisa atau mudah terperdaya gitu ya, bahwa dengan kondisi disabilitas maka nggak mungkin nih akan melakukan strategi ini. Jangan dipisahkan dua hal itu, karena itu bisa terjadi pada siapa saja. Oke, Mbak Joyce, menarik nih perbincangan kita. Publik juga menyoroti nih, Mbak, jejak digitalnya si Agus nih, mulai dari menari bersama wanita gitu ya, catcalling ke perempuan hingga masalah di kampus. Nah, bagi orang biasa mungkin jejak digital ini biasa-biasa aja Mbak ya, bisa dibilang. Nah, namun karena Agus yang tunadaksa terjerat kasus pelecehan seksual ini, hal ini menjadi sorotan nih Mbak. Nah, sekarang Agus juga masih berdalih dirinya dipaksa oleh korban perempuan katanya. Nah, kalau menurut Mbak Joyce nih, penggalan peristiwa Agus apalagi yang menarik perhatian dari Mbak Joyce sehingga peristiwa kunci dari puzzle psikologis Agus ini bisa terlihat gitu Mbak? Kalau dibaca dari sejumlah media gitu ya, yang bersangkutan ini juga punya persoalan dengan proses belajarnya di kampus. Jadi ada beberapa kendala sehingga membuat dia tidak mampu gitu untuk mengikuti segala macam. Nah, kalau digabung-gabungkan ini kita sudah bisa lihat ada beberapa malfungsi dari perilaku ya. Malfungsi itu artinya harusnya berfungsi dengan efektif, ini enggak terjadi gitu ya. Contoh, bolos kuliah itu ada sesuatu di baliknya. Nah, barangkali dengan bolos dia membuat sebuah cerita sehingga bisa mendapatkan misalnya rasa kasihan, belas kasih gitu, atau toleransi atau sikap kompromis dari para pendidik. Nah, ini sudah masuk manipulasi loh sebenarnya ya. Atau dia menciptakan tayangan-tayangan di media sosial dengan tujuan misalnya mendapatkan atensi dari publik, rasa kasihan. Jadi rasa kasihan boleh jadi tidak dimaknai oleh dia sebagai rasa rendah diri gitu, tapi justru ini sebuah perhatian publik. Makin mendapatkan atensi kasihan, dia merasakan kepuasan bahwa dia semakin diperhatikan publik gitu. Nah, artinya ada unsur manipulasi lagi di situ, ya kan? Atau tadi selalu yang menjadi target adalah wanita. Diajak bicara, kemudian
dicari tahu kehidupan pribadinya, dan dari kehidupan pribadi ini kemudian dia putar balik gitu, mencari mana celah-celah kesalahan yang bisa dia tujukan kepada wanita tersebut, dan si wanita didudukkan pada posisi bersalah. Nah, ini kembali lagi prosesnya adalah manipulasi. Nah, semua ini bisa kita gabungkan lah dalam konteks tadi saya bilang manipulasi. Nah, orang kalau memanipulasi yang dia tuju apa? Keyakinan. Ada sebuah belief system di sana. Yang dia kejar adalah keyakinan. Nah, dia tahu target-target mana yang secara keyakinan tuh mudah diubah, mudah digerak-gerakkan, mudah digeser. Jadi dia sudah pintar menurut saya melihat situasi. Pintar tidak harus artinya cerdas secara IQ, tapi dia punya pengalaman, punya pola. Dia tahu melihat pola. Pola mana dari lawan bicara saya yang mudah digeser nih keyakinannya. Gitu. Nah, ini yang dia masukin. Saya yakin tidak setiap orang yang diajak bicara langsung cepat percaya, tidak begitu juga. Dia trial and error. Nah, dari situ dia bisa melihat pola. Nah, pola-pola ini dia pakai. Gaya wanita bicara, gaya wanita disapa responnya seperti apa, atau gaya wanita yang cepat akan terpukau dengan ceritanya. Nah, ini yang menjadi target-targetnya. Jadi kalau buat saya ada sebuah pola-pola yang sudah terbentuk dari sekian tahun kehidupannya yang kemudian menjadi cirinya dia. Nah, saya pikir manipulasi nggak hanya sekedar perilaku saja gitu ya, tapi sudah menjadi ciri yang bersangkutan. Dan dibalik ketidaklengkapan secara fisik, dia berlindung untuk menunjukkan bahwa saya tidak mungkin seakan-akan melakukan itu. Nah, kembali lagi kita masa Indonesia suka mudah kasihan, dan secara normatif kita harus iba dengan orang-orang yang seperti itu dan memaklumi. Nah, jadi ada, kalau buat saya ya Mas, ada sikap toleransi yang kadang-kadang jadi di luar konteks pemakluman itu yang akhirnya justru menghancurkan. Oke, Mbak Joyce, kita geser ke sisi korban nih, Mbak Joyce, dan juga warga biasa gitu ya. Beberapa perempuan membuat pengakuan pernah diperdaya oleh Agus ini. Ketika Agus ingin buang air kecil ke toilet karena difabel, minta tolong dibuka celana ke perempuan yang bukan keluarganya. Dan saat ini kebenaran pengakuan perempuan ini juga masih dicek oleh polisi. Dan pertanyaan saya, Mbak Joyce, bagaimana orang biasa bisa membedakan nih mana permintaan tolong dari difabel yang wajar dan yang tidak wajar nih, Mbak Joyce? Itulah pentingnya akal sehat. Ya, kalau kita melihat seseorang yang sudah hidup sekian tahun dengan umur tertentu, saya yakin dia sudah punya pengalaman. Pengalaman utama seseorang adalah merawat diri, berhubungan dengan dirinya. Tidak mungkin seseorang itu bisa berinteraksi dengan banyak orang atau publik gitu ya, atau punya aktivitas di lingkungan kalau merawat diri aja nggak bisa. Itu sudah tidak mungkin. Jadi akal sehat kita harus berkembang di situ, harus bergerak, harus berjalan di situ. Itu yang pertama. Jadi kalaupun punya ketidaklengkapan secara fisik, tapi dia bisa bekerja, dia bisa berinteraksi dengan banyak orang, artinya dia bisa merawat dirinya dong, gitu. Nggak mungkin harus dibantu, gitu. Lalu yang kedua, di usia-usia seperti itu usia dewasa ya, artinya dia tidak perlu bantuan orang dalam melakukan banyak hal. Apalagi sepanjang usia itu dia sudah pernah belajar atau dia sudah dilengkapi kemampuan untuk melakukan banyak hal. Dia bisa naik motor sendiri misalnya. Dia bisa mencari atau melakukan hal-hal dengan orang, berdiskusi itu bisa sendiri. Artinya untuk hal yang sifatnya personal kan tidak mungkin harus dilakukan dengan bersama-sama orang lain. Lalu yang ketiga, kita harus pintar membedakan antara minta tolong dengan memperdaya, gitu. Kalau minta tolong itu memang betul-betul dalam kondisi tidak mampu. Tapi kalau memperdaya itu biasanya secara komunikasi dia pintar menggunakan kata, dia pintar menggunakan bahasa tubuh, entah itu ekspresi, entah desahan suara, entah postur yang menunjukkan bahwa saya tidak mampu. Nah, ini memperdaya. Nah, apakah itu yang terbaca? Jadi kalau bagi saya, setiap orang tidak hanya wanita atau perempuan harusnya punya kemampuan logis untuk melihat, gitu. Itulah pentingnya ya Mas kita terliterasi
dengan banyak informasi, terutama memahami tadi bahasa tubuh, gaya kalimat, mana yang persuasif, mana yang tujuannya manipulasi gitu. Jadi sehingga kita bisa membedakan gitu. Nah, kalau misalnya ajakan itu sifatnya ayolah, ayolah, ada unsur pemaksaan. Nah, kalau sudah ada unsur pemaksaan, berarti sudah masuk ke memperdaya orang lain gitu ya. Tidak lagi membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ini yang pintar-pintar harus dibedakan. Jadi harus diasah terus akal sehat kita ya. Iya, sebenarnya kita sudah punya loh. Iya, tinggal kita pakai apa tidak gitu. Oke, Mbak Joyce, nah bagi orang awam nih, kan tadi Mbak Joyce sempat mengatakan bahwa ini Agus masuk ke aksi manipulatif gitu ya. Iya. Nah, untuk menghindari taktik-taktik manipulatif dari oknum tunadaksa seperti Agus ini seperti apa nih, Mbak? Sepertinya tidak hanya bagi penderita tunadaksa, tapi buat orang-orang yang memang secara fisik juga lengkap ya, anggota tubuhnya. Saya pikir pertama, setiap perempuan itu harus punya kemampuan self defense, ya, self defensive istilahnya, membela diri. Bisa dalam bentuk fisik dia melawan, jadi dia punya kemampuan bela diri misalnya ya, atau memang punya kemampuan berkomunikasi. Itu harus dia miliki. Ada namanya teknik asertif, Mas. Jadi teknik menolak dengan sopan namun tegas. Gitu ya. Jadi kalau saya diajak misalnya ke seseorang, ayo kita mampir dulu ke homestay. Oh Bu, tidak. Tempat bertemu bukan di homestay. Kita bisa bertemu di rumah makan atau di taman yang banyak orangnya. Itu teknik asertif gitu. Yang membuat orang tahu, oh saya bukan orang yang mudah diperdaya. Enggak langsung iya aja. Iya, betul. Lalu berikutnya wacana, informasi. Banyak sekarang kan nggak harus kita sampai sekolah strata berapa gitu ya. Dengan banyaknya media kita bisa banyak belajar, Mas. Kita bisa melihat perbandingan kasus-kasus orang-orang yang dilecehkan secara seksual itu apa saja sih? Cirinya kita pelajari. Artinya kita tidak ikutin ciri-ciri itu. Lalu yang berikutnya, bagaimana ciri-ciri atau cara-cara kita menghindari pelecehan dan juga kekerasan seksual. Contoh, mengatakan stop. Jangan, misalnya ya. Tidak. Nah, itu penting bagi para wanita. Dan kita tahu bahwa sekarang ada undang-undang pidana loh. Jadi kita bisa menggunakan pasal-pasal undang-undang itu untuk bilang kamu bisa saya dakwa jika kamu menyampaikan, bahkan tidak hanya unsur pelecehan secara fisik ya, kata saja dilecehkan itu bisa kita laporkan. Jadi itu pemahaman. Dan penting bagi setiap perempuan itu juga memahami bahwa dirinya berharga, dirinya bernilai. Jadi tidak boleh ada sembarang orang yang memberikan label, kata-kata, bahkan atau yang paling berat adalah sentuhan fisik hingga pemaksaan hubungan seksual. Jadi dia berhak dan boleh menolak dengan tegas. Itu dia. Nah, Mbak Joyce, dari sisi korban awalnya publik tahu juga nih, publik tidak percaya nih dengan Agus yang kondisinya tunadaksa itu adalah pelaku kejahatan, dan korban juga takut disalahkan nih. Karena dianggap bisa menyudutkan dari tunadaksa itu. Nah, apalagi nih faktor psikologis yang bisa membuat korban perempuan tuh seperti ketakutan untuk menghadapi atau mengungkap pelecehan yang dilakukan Agus ini. Masyarakat kita masih erat dengan kata aib. Kalau sesuatu pelecehan diungkap ke publik dan menjadi makanan publik, ada banyak situasi mereka tidak dibantu secara emosional. Justru mereka tadi seakan-akan kayak dianggap sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang bersalah, punya masa depan yang buruk karena melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji. Ini masih erat di pemahaman banyak orang di Indonesia, sehingga bagi mereka daripada itu didapatkan, karena kadang-kadang ya Mas ya, hukuman sosial dalam bentuk makian gitu ya, hujatan, label-label negatif itu lebih berat bagi mereka. Jadi mereka lebih memilih menghindari itu dan menutup diri. Padahal ketika mereka menutup diri, itu sebenarnya mereka menumpuk penderitaan emosi mereka yang bisa nanti berdampak pada masa depan mereka saat mereka berumah tangga, saat mereka punya anak, mereka berinteraksi dengan banyak orang, banyak sekali kondisinya. Jadi kalau buat saya masih ada label itu. Lalu yang berikutnya, kalau di daerah-daerah saya nggak tahu ya sejauh mana
peran-peran misalnya konseling-konseling yang bisa membantu para korban. Kalau di kota besar banyak sekali Ya, ya. link misalnya ya, atau komunitas atau lembaga-lembaga yang secara sukarela itu bisa menjadi penyambung rasa mereka. Nah, kalau di daerah saya belum tahu sejauh mana. Ini pentingnya pemerintah juga punya atau melek gitu Ya, ya. dengan adanya lembaga-lembaga yang bisa membantu. Nah, kemudian edukasi kepada masyarakat. Sejauh mana sih pentingnya kita mengedukasi perempuan dan anak-anak remaja tentang pendidikan seksual, Ya. tentang tindakan pelecehan dan kekerasan seksual. Apa sih yang masuk dalam tindakan pelecehan gitu? Kalau misalnya disuit-suitin masuk nggak sih? Nah, belum tentu mereka paham itu. Padahal secara undang-undang itu masuk sudah ya. Atau saya sekarang miris ya Mas, ada beberapa kasus sekarang orang tua kandungnya yang melakukan. Ya, ya. Nah, perlunya pendidikan spiritual bahwa anak hormat kepada orang tua tidak mengartikan bahwa anak harus mengikuti semua keinginan orang tuanya, termasuk kekerasan seksual. Nah, itu perlu diedukasi. Nah, ini pentingnya literasi-literasi dan juga pendekatan personal, baik itu melalui pemimpin agama, ya, tokoh masyarakat, influencer di media sosial, Ya, ya. karena mereka kan erat dengan TikTok tuh. Ya, Nah, Gen Z dan ini Gen misalnya. Z sekarang di sounding gitu, Ya, ya. diedukasi secara intens supaya mereka paham gitu. Oke, Mbak Joyce, sekali lagi kita ingin obrolan kita ini objektif, menyoroti psikologi semua Iya. sisi dan dari pelaku dan korban juga orang awam nih. Nah, terakhir nih Mbak Joyce, aparat polisi tidak mudah nih bagi polisi menangani kasus Iya, Agus iya. ini, karena awalnya juga polisi juga disorot, Mbak Joyce nih. Sekarang polisi dipuji karena polisi tidak menahan Agus, cukup tahanan rumah nih. Nah, sudah betul ya Mbak penanganan hukum Agus ini dari kacamata psikolog? Saya tidak bisa bilang betul dan salah ya, karena harus dibuktikan dulu nanti sejauh mana kasus ini berdampak pada para korban ya. Saya hanya melihat begini, siapapun pelaku ya tidak melihat kelengkapan fisiknya. Saya mundur dengan apa yang saya sampaikan tadi. Dia punya strategi, dia punya rencana, dan dia punya tujuan gitu. Apapun, siapapun dia dalam kondisi apapun, artinya dia sadar dan sengaja melakukan. Nah, silahkan nanti hukum yang menilai. Jika seseorang sadar dan sengaja dan itu bertujuan tertentu memuaskan dirinya, saya pikir pantas diberikan hukuman apapun kondisinya. Itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Joyce Manurung sudah diskusi di Newsmaker kali ini. Terima kasih Mbak Joyce sekali lagi. Sama. Dan untuk Sobat Medcom, kita sudahi obrolan kita bersama psikolog Mbak Joyce Manurung. Kita berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.